Sidang pencurian 7 batang kayu jati dengan terdakwa nenek berusia 63 tahun di Pengadilan Situbondo, Jawa Timur diwarnai tangisan histeris. Asyani alias Bung Waris menangis histeris bersimpuh di hadapan majelis hakim saat menjalani persidangan. Sambil meronta-ronta, nenek Asyani warga desa Jati Banteng, Situbondo. Melihat keadaan Indonesia yang sekarang, tentunya kita ingin negara menjadi lebih mandiri dan sejahtera. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan sosok yang dapat berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, membentuk pemerintah yang bersih dan tegas, membela seluruh rakyat, menjamin adanya keadilan dan kemakmuran untuk semua. Bersama kami, nomor urut 3, mewujudkan Indonesia mandiri, maju berdaulat, dan saling bergotong royong. Nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Tahira Hafiza dan saya Cynthia Dianti. Kami calon presiden dan wakil presiden periode 2025 sampai 2030 dengan nomor urut 3. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, visi kami yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju berdaulat, dan saling baur-membaur dengan cara bergotong royong. Mari, pilih nomor 3. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa Indonesia bukan terbentuk secara mendadak dan bukan hanya diciptakan oleh seorang saja. Pancasila sebagai ideologi sekaligus sebagai sumber hukum yang keberadaannya, yang nilai-nilainya wajib dan harus kita lestarikan. Akan tetapi, nilai-nilai Pancasila secara perlahan menghilang dengan banyaknya perusakan, ketidaknyamanan dalam beribadah, saling melakukan pemihakan. Maka dari itu kami akan membenahi, memberikan ruang yang luas kepada masyarakat dalam memilih, serta dalam menentukan apa yang menjadi keyakinan dengan saling berkolaborasi, saling melindungi,
dan mengembalikan nilai Pancasila dalam setiap nilai kehidupan dengan saling menumbuhkan sikap gotong royong. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang hidup di dalam masa yang dinamis, yang mana penuh dengan perubahan, kecepatan, kompleksitas, dan penuh dengan kejutan yang melampaui dari perkiraan. Oleh dari itu, kita harus punya model, cara, dan nilai baru untuk mencari solusi dari setiap permasalahan. Kita harus mau dan harus meninggalkan cara-cara lama, pangkas perizinan lambat, dan berbelit-belit. Hal ini dilakukan agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah dalam melakukan pelayanan untuk masyarakat. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kedepannya kita bersama melakukan reformasi birokrasi secara struktural. Mari kita bersama memperbarui dan merubah pola pikir lama menjadi pola pikir yang praktis, cepat, dan efisien. Bersama kami, tidak perlu lagi membawa KTP, KK, akte, SIM, STNK. Cukup hanya membawa satu kartu saja, Anda bisa mendapatkan administrasi yang cepat, efisien, dan praktis. Smart Card, kartu cerdas, kebanggaan rakyat. Melakukan pembangunan secara merata merupakan hal yang wajib yang akan kami lakukan. Mewadahi semua aspirasi rakyat serta mendengar semua keluhan untuk selanjutnya akan kami realisasikan. Jalan berlubang, jalan buntu, akan kami berikan solusinya. Hak, kesenjangan, serta kesetaraan hukum yang dimiliki oleh masyarakat sepenuhnya akan kami berikan. Dengan regulasi pemerintahan yang akan kami bersihkan dari segala macam kolusi, korupsi, dan nepotisme. Memperkuat sistem pertahanan utama, yaitu TNI, untuk selalu memberikan kenyamanan dan keamanan ekstra kepada seluruh masyarakat Indonesia. Menegakkan semua yang benar, serta mengeliminasi pihak-pihak yang tidak melakukan tugas dengan sesuai. Misi ekonomi, pengawasan aset dan penyaluran program pemerintah, kemudahan pendayagunaan sektor ekonomi. Penjualan aset yang dilakukan oleh oknum akan kami bersihkan dan tuntaskan dengan membentuk tim satuan tugas yang mengawasi seluruh aset daerah serta mengawasi penyaluran dana yang digunakan untuk pembangunan. Kami akan menstabilkan harga bahan pokok dengan melakukan perbaikan tata niaga kebutuhan pokok, membentuk tim satuan operasi pasar, serta mendukung dan memfasilitasi para pengepul kebutuhan pokok dari negeri untuk menekan impor. Kurangnya lapangan kerja dan permasalahan modal menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Untuk itu, kami akan berupaya untuk melakukan pemberdayaan usaha mikro melalui kemudahan kredit usaha, yang nantinya kami akan bekerja sama dengan berbagai badan di sektor keuangan, baik koperasi, bank, maupun badan keuangan untuk andil dalam upaya kemudahan kredit usaha. Selain memberikan kemudahan kredit usaha, kami juga akan memberikan tempat bagi masyarakat untuk membuka tempat usaha utamanya di sektor pariwisata,
mengingat tempat wisata mampu menarik minat wisatawan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mencari penghasilan. Bersama dengan peran Indonesia sebagai anggota G20, kita percaya sektor pariwisata akan mewujudkan Indonesia sejahtera. Misi pendidikan: mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata seluruh wilayah, meningkatkan masyarakat yang cerdas, produktif, dan berpikir kritis, menanamkan manusia yang memiliki karakter, moral, iman, dan takwa. Pendidikan merupakan proses mendapatkan ilmu dan keterampilan melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Melalui pendidikan, diharapkan manusia memiliki pemikiran cerdas dan karakter yang apik sehingga mampu meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan jalan paling mudah untuk memutus mata rantai kemiskinan, yang berarti di sini pendidikan memiliki peranan penting bagi kemajuan suatu bangsa. Sehingga kami berkomitmen mewujudkan generasi bangsa Indonesia yang cerdas, produktif, dan berpikir kritis dengan karakter dan moral yang sesuai dengan kepribadian Pancasila melalui kurikulum Buana Pendidikan. Di dalam kurikulum Buana Pendidikan, anak-anak sekolah dilatih untuk mengembangkan pola pikir kritisnya daripada sekedar hafalan. Minat dan bakat masing-masing anak akan lebih diperhatikan. Pemerataan pembangunan sekolah-sekolah, khususnya di wilayah 3T, akan ditingkatkan dan kesejahteraan guru akan lebih diperhatikan, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih meningkat. Misi budaya: memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan dengan cara meningkatkan literasi digital kultur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2025, Indonesia diharapkan akan menjadi negara yang maju di bidang budayanya dengan cara meningkatkan literasi rakyat Indonesia tentang budaya digital. Kami akan meningkatkan sarana prasarana dan membangkitkan semangat generasi muda dengan mengapresiasi setiap masyarakat yang dapat mengharumkan budaya Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Khususnya dalam lingkup yang sudah serba digital ini, menggunakan teknologi digital, budaya bangsa akan cepat meluas dan dikenal oleh seluruh penjuru dunia. Dengan memberikan bantuan dana sebagai tanda apresiasi, akan membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih semangat dalam mengembangkan budaya bangsa, khususnya dalam teknologi digital yang saat ini sudah serba mudah. Budaya digital pun juga harus tersaring mana yang positif, mana yang negatif yang akan masuk ke dalam masyarakat. Maka dari itu, adanya program kami yaitu filterisasi budaya digital, masyarakat Indonesia dapat terbebas dari budaya yang bersifat negatif sampai informasi hoax yang dapat memecah belah bangsa. Rakyat Indonesia pun masih banyak yang belum terlalu mengetahui tentang kebudayaan bangsanya sendiri. Oleh karena itu, kita harus terus melestarikan budaya kita sampai dengan menurunkan ke anak cucu kita, ke teman-teman kita, serta kepada orang-orang di sekitar kita. Perkembangan digital yang dipercaya dapat membawa dampak baik untuk menyebarluaskan budaya bangsa Indonesia akan menjadi program utama budaya kami. Indonesia mandiri, Indonesia